Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Ya sahabat, ya kembali lagi di channel Edar Sifat Channel ya. Kita rehat dulu ini tadi ya karena lumayan pegal ya. Ya. Cerita lagi kita lanjutkan. Setelah itu gagal kan tadi kan. Lalu Akang masih semangat untuk mencari kekayaan dengan jalan dunia seperti itu, penggandaan uang. Ya masih lah karena gimana? Silakan lanjut lah. Ya masih lah karena memang saya waktu itu pengen kaya gitu kan. Bikin kaya. Dan saya juga masih mengharapkan bahwa memang orang yang berinisial Y ini bisa memberikan hasil gitu kan. Setelah gagal dengan cara yang pertama, kami pun melakukan dengan cara yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang bernama inisial Y ini. Tapi pada proses yang kedua ini saya benar-benar tidak tahu apa yang dilakukannya. Tapi karena hanya berhubungan hubungan dengan lewat telepon saja. Dia tinggal di Pangandaran, sedangkan aku tinggal di suatu tempat. Kalau yang inisial AJT itu, yang Sakti itu belum ada itu nanti. Belum ya, itu belum ketemu ya. Nah, karena memang cara pertama kami gagal, kemudian dengan telepon, orang yang berinisial Y ini menawarkan cara yang kedua. Bahwa memang saya waktu itu pengen kaya, jadi begitu dia menawarkan cara yang kedua dan menjanjikan hasil yang menggiurkan, saya pun tertarik lagi. Jadi waktu yang pertama gagal, bukannya kita patah semangat, malah justru harus makin menggebu karena memang kita udah banyak pengorbanan, masa kagak hasil gitu kan. Jadi udahlah, mungkin yang kedua ini hasil untuk menutup kerugian yang pertama tadi. Kemudian telepon bahwa orang yang berinisial Y ini saya harus menyediakan uang, sejumlah uang untuk proses penyembelihan sapi di Pangandaran dan kepalanya dilempar ke laut Pangandaran. Gila kan waktu itu. Benar-benar di luar nalar sebenarnya. Kok bisa gitu kalau misalkan melemparkan kepala sapi bisa mendatangkan uang, saya juga nggak ngerti. Tapi karena memang saya waktu itu sudah terkelabui oleh permainan beliau, atau saya juga tidak tahu apakah memang ritualnya dilakukan atau tidak. Tapi waktu itu saya percaya, dan ketika mereka menyuruh saya transfer sejumlah uang, saya sampai menjual motor yang saya sayangi, motor Karisma yang hasil beli dengan jerih payah keringat saya jual waktu itu 4.700.000. Kemudian saya jual perabotan rumah, TV, parabola dan yang lainnya menjadi sejumlah 5.700.000. Kemudian saya transferkan uang tersebut. Nah, setelah ditransferkan, dia menjanjikan dengan yang manis-manis, tunggulah 1 atau 2-3 hari kabarnya untuk kelanjutan prosesnya. Nah, setelah 3 hari saya tunggu nggak ada. Cemas ya. Dulu udah ada HP ya, tapi ya. Udah ada HP, udah tahun. Saya tuh waktu itu HP yang biasa ya. Iya, cuma HP biasa, belum Android. Saya juga masih Saya juga waktu itu masih pegang HP Philips ya. Tadi. HP Philips, jadi belum ada Android, berhubungan lewat HP tersebut. Dan saya setelah dijanjikan kepada waktu 3 hari tidak ada kabar, saya benar-benar cemas. Karena saya sudah menjual motor dan perabotan rumah. Berharap betul kembali uangnya. Proses yang ini benar-benar berhasil. Berapa itu uangnya kalau cair itu? Sampai 3 miliar. 3 miliar juga ya. 3 miliar. Kemudian pas hari ke-7 ada balasan SMS dari beliau bahwa proses sedang dilakukan hari itu katanya, dan mudah-mudahan malam nanti atau besok pagi udah ada kejelasan tentang hasilnya. Saya tunggu 2 hari belum ada informasi, baru 3 hari kemudian baru ada informasi lagi bahwa prosesnya udah selesai, udah diterima katanya, udah lulus lah. Insya Allah hasilnya akan diberikan 3 bulan kemudian. Ya saya kaget, saya harus nunggu selama 3 bulan, sedangkan saya tinggal di rumah
tanpa perbekalan karena uang sudah semuanya, Pekerjaan sudah tidak ada. pekerjaan pun karena untuk melangkah keluarnya juga motornya udah dijual. Ya benar-benar tinggal di rumah selama itu. Saya menunggu. Terus makan sehari-hari gimana itu ceritanya? Ya, saya makan sehari-hari sebenarnya udah nggak makan sih. Udah nggak makan karena memang saya sudah tidak Saudara, dulur. sama sekali nggak ada yang tahu tentang apa yang saya lakukan. Baik ibu, saudara, semuanya nggak ada yang tahu bahwa saya sedang melakukan proses seperti ini. Karena kalau mereka tahu pasti mereka marah, gitu. Ya. Pasti mereka marah. Dan saya juga nggak berani ngomong. Saya hanya berani berharap mudah-mudahan proses ini lancar dan benar-benar mendapatkan hasil. Saya sudah sombong pas saya punya uang 3 miliar akan ini dan akan itu. Padahal terus saya sedang kelaparan waktu berharap ini. Angan-angannya ya. Iya, angan-angannya tinggi benar. 3 miliar beli ini beli itu, bikin rumah ini. Banyak khayalan ya. Banyak khayalan. Padahal perut saya waktu itu, perut anak saya dan perut istri saya sedang kelaparan. Sedang keroncongan. Akhirnya memang saya kelaparan, saya pergi kepada teman saya berkata bahwa saya pengen sekali makan singkong, padahal karena lapar. Soalnya saya diberi singkong 1 karung, ambil sendiri dari kebun, dibawa pulang. Akhirnya saya selama hampir 7 hari lebih saya makan singkong, sama sekali nggak makan nasi karena memang udah nggak punya nasi. Istri gimana, istri anak? Sampai anak saya pun sama-sama makan singkong. Padahal waktu itu anak baru kisaran 3 tahun atau 4 tahun. Yang perempuan ya. Yang perempuan. Ada 2 anak tuh. Iya, 2. Waktu itu belum lahir, yang kecil belum lahir. Belum yang kedua. Baru 1 itu, yang pertama itu, yang sampai anak saya yang kecil pun sama-sama makan singkong. Binasa. Ya. Saya intinya gagal, sudah 2 kali gagal ya. Intinya gagal benar. Karena memang sebelum mencapai 3 bulan saya bertemu dengan seseorang dari desa tetangga. Saya bertemu dengan SLR. Kemudian saya diajak ke rumahnya untuk membetulkan parabola, dan alhamdulillah dari pemasangan parabola di beliau lah saya dan keluarga bisa makan nasi gitu kan. Karena waktu itu saya diberi upah sekitar 70.000 hanya untuk mencari 2 channel. Nah, waktu itu yang hilang itu SCTV dan Indosiar serta Antv kalau nggak salah, terus TV-TV yang lainnya ikut terprogram juga. Alhamdulillah saya dikasih 70.000. Nah, terus pernah dengar ada dukunnya yang sampai keluar getih darah itu gimana? Dalam proses itu yang berapa itu? Itu nanti kita akan ceritakan karena itu beda lagi. Memang perjalanannya dengan Bapak R ini yang pertamanya dari awal. Dari itu apa? Saya sedang menceritakan yang dari Pangandaran dulu. Ya. Nah, sebelum proses sampai 3 bulan yang dijanjikan, saya memang ketemu dengan Pak R yang nyuruh membetulkan parabolanya. Saya mendapatkan uang 70.000 rupiah sampai saya dengan keluarga bisa makan nasi. Nah, dari proses itu dari pertemuan dengan Bapak R inilah saya mempunyai harapan baru. Sampai berjalan, berhubungan dengan beliau, dipanggil, datang ke rumahnya, program lagi, dikasih uang lagi, dikasih beras. Alhamdulillah dengan berhubungan dengan Pak R, saya bisa makan. Karena kadang-kadang kalau saya pulang dari Bapak yang bernama R ini, dikasih cengek, gitu kan, dikasih bawang, kasih beras, kasih gula, saya pulang ke rumah itu. Karena memang saya menceritakan kondisi saya waktu itu, tentang perjalanan saya dengan orang yang bernama Y, yang dari Pangandaran tersebut. Akhirnya tanpa terasa saya berhubungan dengan Bapak R. Terus dia menceritakan bahwa dia punya seorang guru yang bernama Pak Ajat. Iya. Nah, kemudian dia juga menceritakan bahwa kelebihan Pak Ajat ini begini dan begitu. Saya berpikir apa ini benar ya jalannya atau bukan. Tapi dengan berhubungan dengan Pak Ajat ini saya jadi lupa terhadap orang yang bernama Y gitu kan. Karena saya punya harapan baru, mungkin lewat Pak Ajat lah saya bisa lebih sakti mandraguna. Gitu katanya lebih begini hebat. Begitu. Hingga akhirnya pada suatu saat, karena memang usaha saya juga waktu itu karena memang suka dijemput sama Pak R ini, kalau membutuhkan parabola di tetangganya atau di RT yang lain yang sama-sama tetangganya, hingga memang pemasukan waktu itu ada lagi walau sedikit-sedikit gitu. Hingga pada suatu saat saya diajak
bertemu dengan gurunya Pak R ini pergi ke Cirebon untuk bertemu dengan Pak Ajat yang kebetulan kata pengakuan Pak R ini bahwa beliau adalah penasehat Keraton Cirebon. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan beliau yang bernama Pak Ajat tersebut. Tapi yang bikin saya luar biasanya itu saya belum kenalan sama beliau dan beliau sudah tahu nama saya. Padahal waktu itu kami sama sekali tidak pernah berhubungan kontak telepon. Karena memang kami belum punya teleponnya. Karena memang yang namanya Pak R juga udah hampir 10 atau 11 tahun tidak pernah bertemu, jadi tidak pernah ada kontak. Jadi Pak R ini Pak R ini dengan Pak Ajat belum pernah ada hubungan kontak selama 10 tahun. Kami mudah-mudahan saya pergi ke Cirebon itu juga mudah-mudahan rumahnya belum pindah. Nah, setelah saya pergi ke sana ke daerah Cirebon, ternyata rumahnya udah pindah. Kemudian dicari-cari sampai diterangkan orangnya seperti ini. Kemudian ada orang sana bahwa yang namanya Pak Ajat udah pindah ke sebelah sana dan kemudian dicari dan alhamdulillah memang ketemu. Pak R ini dengan Pak Ajat sampai berlangkuran karena memang 10 tahun kagak bertemu katanya. Ada keluarganya nggak Pak Ajat itu waktu itu? Punya keluarga, punya anak juga. Ada istri, ada istri, ada anak. Ya. Kemudian setelah berlangkuran, Pak Ajat melirik ke saya mengasongkan tangan kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Tapi beliau malah ketawa. Saya sudah tahu siapa kamu kan. Luar biasa benar, bikin saya kaget. Dia tahu. Kemudian saya malah bertanya, memang siapa saya? Mama. Dia tahu nama saya, tahu hari lahir saya, tahu saya berhubungan dengan yang bernama Yaya dari Pangandaran. Oh, bisa. Terus tahu kebiasaan saya, bahkan dia tahu ketika saya malam hari suka berlaku apa, dia tahu. Sampai malu lah. Karena dia tahu apa yang saya lakukan tiap malam. Sampai disebutkan. Bayangkan, kebiasaan saya di malam hari dari jam 1 sampai jam 3 disebutkan. Saya seperti ditelanjangi di waktu itu. Dan kepercayaan saya kepada beliau itu naik 1000%. Benar-benar naik. Karena apa yang dia sebutkan tentang saya, dari mulai pagi sampai sore, dari mulai jam sekian sampai jam sekian kebiasaan dia tahu. Luar biasa ya. Ini benar-benar luar biasa, saudara, benar. Dia benar-benar sakti lah menurut saya. Akhirnya kami pun duduk bersama-sama di rumahnya beliau, berbincang-bincang. Saya juga enggak menerangkan kenapa saya datang ke sana karena dia udah tahu. Dia hanya berkata mudah-mudahan cara yang kita lakukan nanti bisa mengobati luka yang telah lalu. Dipotong ceritanya Kang. Itu gimana proses dengan yang baru ini, guru yang baru ini, Pak AJT ini? Ya seperti saya sedang bicarakan bahwa beliau berkata bahwa mudah-mudahan ritual yang kita akan lakukan ini bisa mengobati luka yang terdahulu dengan orang Pangandaran. Saya punya harapan di sana. Kemudian saya dengan Pak R dengan Pak Ajat saling berbincang untuk melakukan sesuatu ritual dengan syarat-syarat yang disebutkan. Bahkan kami juga waktu pulang, tidak lama pulang, sampai dibekalin bunga 7 rupa, terus air, terus ada minyaknya selama juga. Proses dengan ini berapa itu biaya yang keluar itu? Sampai kalau dengan Pak Ajat itu prosesnya nggak bisa disebutkan jumlah uangnya karena prosesnya sampai tahunan. Cuman kan biaya untuk rawar ini kan berapa jam dari rumah sampai ya kalau satu kali berangkat saya ke Cirebon itu ya sekitar 400-300 satu kali berangkat habis lah, dari mulai bensin, makan, terus amplop buat dia, terus persyaratan yang memang disebutin tiap kali berangkat. Dalam satu pekan itu saya berangkat sampai 2 kali ke Cirebon. Dan proses ini saya lakukan sampai 3 tahun lebih. Berarti dari tahun 2009 sampai 2013. 11, 12, 13. Iya, akhirnya udah selesai, putus-putus sampai gitu, nggak ngelanjutin lagi nyari ini pesugihan ya. Saya dengan Pak Ajat itu prosesnya lama, nggak bisa diceritakan instan. Maksudnya harus berurutan gitu ceritanya. Ya, harus berurutan. Berarti harus ini soalnya ini durasi waktu bukan apa ya. Jadi kalau
Tapi kalau secara singkatnya memang saya proses selama 3 tahun dengan Pak Ajat atau lebih. Banyak cerita yang bisa diambil pelajaran dari Pak Ajat, karena selain saya mencari kekayaan dengan penarikan uang gaib, saya juga memang sering sekali kehabisan uang di rumah, di perjalanan, dan dia selalu mengasih solusi dan memang berhasil. Misalkan di antaranya begini, kita pas mau berangkat, kita disuruh ke Cirebon. Ke Cirebon kita lagi nggak punya uang, Pak R juga lagi nggak punya uang. Terus kita juga bicara, bah mama saya benar-benar nggak punya uang. Dia ngomong, udah aku bawa tas kamu ke pasar keliling 1 keliling terus buka, insya Allah nanti ada uang untuk pergi ke sini. Dan benar-benar berhasil. Ini yang buat saya percaya gitu kan. Misalkan kita butuh uang Rp500.000 untuk persyaratan 1 kali berangkat. Kita bawa kantong kosong, kita keliling pasar, pulang dari pasar pas dibuka ada uang Rp500.000 di tas. Tapi nggak lebih nggak kurang. Nggak lebih nggak kurang, sesuai yang dibutuhkan. Dan kita pergi ke sana. Dan itu dilakukan selama 3 tahun. Kalau kita lagi ada uang, kita nggak nyari seperti tadi. Tapi kalau pas kita memang lagi nggak ada uang, kita minta bimbingannya untuk dapat uang itu. Dan memang uang-uang seperti itu sering dilakukan. Uang kecil. Uang-uang kecil seperti itu. Iya. Barangkali Ustaz, siap. yang pertama. Boleh. Jika ada pertanyaan lain silakan. Kita cat dulu ini. Sudah dapat 2 ini saya nih tadi sampai sama 17 menitan. Ya oke sahabat, kita episode kedua kita tutup dulu ya. Ya nanti banyak lagi cerita yang bisa digali dari sosok beliau. Dan intinya beliau sekarang sudah insaf lah ya, dan betul-betul menggantungkan kekuatan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada tingkatan yang mungkin saya juga tidak bisa melakukannya seperti beliau ya. Keyakinan dan keteguhannya, mungkin ya hikmah, semua langkah perjalanan manusia itu kan ada hikmah yang bisa diambil dari perjalanan yang telah dilakukan oleh Bapak ini. Dan sengaja ini saya kasih topeng karena beliau juga tidak mau dikenal ya wajahnya. Ya mohon maaf ya kepada pemirsa Edarsipa Channel. Ya intinya pesannya jangan sampai kita terbelit ya kepada hal-hal yang seperti itu. Tergiur ya sehingga mencelakakan diri, binasa akhirnya, yang sudah ada hilang, yang diharap-harapkan tidak ada gitu kan, tidak sampai kepada kita, sehingga harapan kita besar tapi itu hasil tidak ada seperti itu ya. Kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.